Halo semuanya, perkenalkan saya Maria Helena Bakti Bulinawur dengan NIM 224111421. Saya di sini akan bahas sedikit tentang topik yang menurut saya paling menarik selama satu semester ini di mata kuliah PKN, yakni tentang HAM. HAM sendiri adalah hak-hak dasar dan fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa terkecuali, terlepas dari ras, suku, agama, budaya, jenis kelamin, kewarganegaraan, dan status lainnya. Saya mulai memahami bahwa HAM bukan hanya tentang melindungi hak-hak individu, tetapi juga tentang menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua. Saya terinspirasi oleh banyak aktivis HAM yang berani memperjuangkan hak-hak orang lain meskipun menghadapi berbagai bahaya dan risiko. Bagi saya, HAM bukan hanya sebuah konsep abstrak, tetapi juga sesuatu yang nyata dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa setiap orang berhak untuk hidup dengan bebas dan setara, terlepas dari ras, agama, suku, atau status lainnya. HAM memiliki banyak manfaat bagi masyarakat. Antara lain, HAM dapat memastikan bahwa setiap orang memiliki hak yang untuk hidup bebas dari penyiksaan dan diperlakukan dengan adil. HAM sendiri juga dapat menjamin bahwa setiap orang diperlakukan dengan sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka. HAM merupakan landasan bagi masyarakat yang adil dan demokratis, di mana semua orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati manfaat dari pembangunan. Walaupun HAM diakui secara universal, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Pelanggaran HAM dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan mental, diskriminasi, penindasan, dan pembatasan kebebasan. Pelanggaran HAM dapat memiliki banyak dampak yang buruk bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Ada banyak upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi HAM. Di antara lain, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang HAM dan bagaimana mereka dapat melindungi hak mereka. Yang kedua, pemerintah harus memastikan bahwa hukum yang melindungi HAM dapat ditegakkan dengan adil dan efektif. Yang ketiga, ada banyak organisasi yang bekerja untuk melindungi hak asasi manusia di seluruh dunia. Kita dapat mendukung organisasi ini dengan menyumbang, menjadi sukarelawan, atau menyebarkan informasi tentang pekerjaan mereka. Meskipun demikian, memperjuangkan HAM tidak selalu mudah. Ada banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, apalagi pada masa era globalisasi saat ini. Walaupun era globalisasi membawa banyak perubahan positif bagi kehidupan manusia, seperti kemajuan teknologi, peningkatan perdagangan internasional, dan interkoneksi antar budaya, namun globalisasi juga membawa beberapa dampak dan tantangan dalam memperjuangkan HAM. Yang pertama, ketidaksetaraan dan marginalisasi. Globalisasi telah mempertajam kesenjangan antara negara kaya dan miskin, serta antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda. Yang kedua, hegemoni kekuatan politik dan ekonomi. Globalisasi didominasi oleh kekuatan politik dan ekonomi negara-negara maju. Hal ini menyebabkan negara-negara miskin dan berkembang kehilangan kendali atas sumber daya mereka dan kemampuan mereka untuk melindungi HAM warganya. Kekuatan-kekuatan besar ini seringkali mengabaikan hak asasi manusia demi keuntungan ekonomi mereka. Yang ketiga, pergeseran kewenangan dan akuntabilitas. Globalisasi telah menggeser kewenangan dari pemerintah nasional ke organisasi internasional dan perusahaan multinasional. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menegakkan hak asasi manusia karena tidak ada pihak yang jelas bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara. Yang keempat, munculnya ancaman baru. Globalisasi telah menciptakan ancaman baru terhadap HAM, seperti terorisme, kejahatan transnasional, dan cybercrime. Ancaman-ancaman ini menyebabkan pemerintah memperlakukan kebijakan yang membatasi hak sipil dan politik demi alasan keamanan. Yang kelima, lemahnya penegakan hukum. Di banyak negara, penegakan hukum HAM masih lemah. Hal ini menyebabkan pelanggar HAM terhindar dari hukuman. Kurangnya kapasitas institusi penegak hukum dan budaya imunitas juga menyebabkan pelanggaran HAM terus terjadi. 6. Kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami HAM dan bagaimana cara untuk menjaganya dengan baik. Meskipun
globalisasi ini, ada masih banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut, yakni dengan memperkuat kerjasama internasional. Negara-negara yang bekerjasama untuk membuat standar HAM yang universal dan mekanisme hukum yang efektif. Yang kedua, dapat memperkuat masyarakat sipil dengan memiliki peran penting dalam memperjuangkan HAM dan memantau pergerakan HAM. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan HAM. Kita perlu untuk meningkatkan pendidikan HAM tentang hak-hak mereka. Saya ingin terlibat dalam isu-isu kewarganegaraan di sekitar saya karena saya percaya bahwa setiap orang memiliki peran untuk dimainkan dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Saya tergerak oleh ketidakadilan yang saya lihat di sekitar saya, seperti diskriminasi, kemiskinan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Saya teringat salah satu pengalaman pribadi saya, yakni tentang penipuan yang dialami oleh bibi saya. Penelpon itu menghubungi bibi saya dengan mengatakan bahwa anaknya telah kehilangan uang sebesar 3 juta dan diminta untuk segera dikirimkan supaya anaknya itu tuh bisa segera ditolong. Nah, di sini mereka menggunakan database untuk memalsukan suara dari anaknya itu agar seperti suara dari anak tersebut. Jadi bibi saya percaya dan mengirimkan uang tersebut. Oleh karena itu saya ingin agar kita semua ini dapat lebih sadar akan bahaya dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi saat ini. Saya ingin terlibat dalam berbagai cara, yakni dengan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu kewarganegaraan, dengan berbicara kepada orang lain dan mendorong mereka untuk segera terlibat dalam isu-isu tersebut. Yang kedua, saya juga ingin menggunakan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang isu-isu kewarganegaraan tersebut. Saya percaya bahwa dengan bekerja sama, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua. Saya ingin menulis artikel dan blog tentang